ketika Nabi Zakaria berdoa. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Ini bisa menjadi contoh bagi kita bila ada kerabat, keluarga dan sebagainya yang kemudian mendapat ujian yang sama, karena ayat-ayat Quran ini memberi isyarat jika Anda punya situasi yang sama, kerjakan amalan-amalan ini. Nanti rangkaiannya ada di Quran surah ke-19 Maryam, dari ayat yang pertama bahkan sampai ayat ke-15. Kemudian juga ada di Al-Anbiya, Anda bisa buka lagi dari ayat ke-85 sampai ke-90-nya. Di situ ada beberapa nabi termasuk Nabi Zakaria. Sekarang perhatikan baik-baik. Beliau salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya beliau bersalat bermohon kepada Allah dan berkata, ya Allah ya Rabb. Mereka berkata, saya tidak mungkin punya keturunan. Mereka berkata, kamu punya keterbatasan. Maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas. Sifat Allah memiliki nama yang mengabulkan, memberikan sesuatu tanpa punya batas, disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Permohonannya menggunakan hab. Kalau untuk kita sendirian menggunakan li, habli. Kalau untuk kebanyakan menggunakan lana, hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hablana, hab itu dari kata wahab, minta kepada Allah dengan namanya Wahhab. Wahhab itu sifat Allah, nama bagi sifat Allah yang memberikan pemberian tanpa batas. Jadi kalau ada teman-teman misalnya dihukumi oleh orang lain, kamu punya keterbatasan, kamu nggak mungkin begini, kamu nggak mungkin begitu, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan opini manusia, beralih kepada Allah, sebut namanya yang tanpa batas itu. Di antara rumus ini ada di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, paling kanan di pertengahan di surah Al-Isra. Qulidullah. Kalau Anda punya masalah, jangan mengeluh, kata Quran, sebut Allah, panggil, minta. Awid Ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman. Tapi yang paling menarik, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda paham, setiap Anda punya kebutuhan ingin menyuruh Allah, maka cari nama Allah yang sesuai kebutuhan Anda. Gak harus disebut semua, Bu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, ya Anda hafal. Tapi saat memohon, gak usah semua disebut. Cari di antara nama itu yang sesuai kebutuhan Anda. Ada kesulitan, sebut Ya Fattah. Rizki, sebut Ya Razzaq. Ada masalah, sebut Ya Sabar. Ada yang ganggu, sebut Ya Jabbar, Ya Malik. Ada yang menghukumi Anda terbatas, gak bisa ini, sebut Ya Wahhab. Permohonannya Rabbi Hab. Untuk kita, saya li, kami lana. Awas hati-hati. Kadang-kadang minta A, tapi disebut namanya yang B. Minta rizki, menyebutnya Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Sabar itu berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau Anda minta diberikan kesabaran, artinya Anda minta masalah. Kembalikan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, mereka menghukumi saya tidak mungkin punya keturunan, saya terbatas, maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Anugerahkan saya keturunan ya Allah, Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Perhatikan. Peristiwa pertama, minta. Peristiwa kedua, turun jawaban. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua disambungkan dengan huruf apa? Penyambung tadi. Apakah huruf yang menggunakan waw, fa, ataukah thumma? Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaika. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
maka turunlah malaikat menyeru menyampaikan, sedangkan beliau masih dalam posisi berdiri dalam sholatnya di mihrab, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah diberikan Yahya, hidup. Dari kata Al-Hayy, yang kata orang mustahil ada seorang perempuan, maaf, yang sudah menopause dan divonis mandul secara klinis punya keturunan dan hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Menggunakan fa. Kenapa menggunakan fa? Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menunjukkan rangkaian dua peristiwa tanpa jeda. Jadi kalimat pertama berdoa, kalimat kedua terkabulkan. Antara berdoa dengan pengabulan gak ada jeda, baru selesai berdoa langsung turun jawaban. Nah, antum kalau ingin seperti itu, maka antum keluarkan fikihnya Nabi Zakaria. Bagaimana caranya supaya berdoa, saat berdoa seketika dikabulkan? Ada. Di antaranya di situ diberikan isyarat. Ini rahasia. Saya berikan ya, ini antara kita saja hari ini. Lihat baik-baik. Betul. Salah satu di situ isyaratnya disebutkan kalimat mihrab. Saya sering tegaskan kalimat ini. Di Quran itu ada 3 tempat yang istimewa. Satu masjid. Sekarang kita ada di dalamnya. Masjid. Yang kedua musalla. Ketiga mihrab. Saya langsung saja pada yang ketiga. Mihrab itu tempat istimewa. Di antaranya jika kita berdoa cepat terkabulkan doa di dalam. Makanya kenapa mihrab dibuat untuk imam di depan? Karena imam itu mewakili bagian dari makmumnya. Bukankah sholat banyak doanya? Ketika Anda diwakilkan kepada imamnya, makanya cari imam yang baik, bacaan-bacaan yang bagus, imam yang khusyuk. Karena Anda wakilkan doa-doa Anda kepada imam. Ketika imam membacakannya dengan lebih baik, bahkan dalam posisi di mihrab, cepat Allah mengabulkan doa-doanya. Dan mihrab itu tidak harus ada di masjid saja, tidak. Anda bisa bikin di rumah. Dan tidak harus terlampau luas. Nggak ada ruangan, bikin sehamparan sejadah. Kemudian isi dengan ibadah saja. Mihrab itu spesial. Isi hanya dengan ibadah saja. Selain ibadah Anda keluar. Di sholat di situ, Anda zikir di situ, baca Al-Quran di situ. Anda ingin berbicara urusan dunia, keluar dari situ. Pak, uang listrik di mana ya? Keluar. Di sini mah tempatnya. Anda keluarkan urusan dunia itu hanya untuk ibadah saja. Kalau Anda punya tempat seperti itu, Anda lakukan konsisten. Ibu perempuan juga boleh, karena Maryam punya mihrab. Silakan ibu cek Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam. Maryam laki-laki, perempuan. Maryam punya mihrab. Sayyidah Fatimah punya mihrab untuk berdoa. Setiap hari Jumat ba'da asar beliau punya asisten untuk melihat kondisi matahari. Kalau sudah mau bergeser ke arah maghrib, beliau katakan, ya kata asistennya, hanal waqt, tiba waktunya. Kata beliau, ha hiya waqtuha, ini waktunya berdoa. Ayo cepat masuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan bisa punya mihrab, antum bisa punya mihrab. Tempat khusus untuk ibadah, tidak harus terlampau luas, bisa sehamparan sejadah. Di antaranya bisa cepat mengabulkan doa. Cuman saran saya, tinggalkan dunia dalam tempat-tempat mihrab itu kalau ingin dipercepat. Termasuk, maaf, ceklik sedang di mihrab.